penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik. Kasih dengan DPR sudah kita lakukan. Jawabannya itu memang masih rada ngambang. Sangat heran dan sangat menolak karena pasal-pasal anti kebebasan pers ini sebenarnya tidak pernah muncul dalam draft-draft sebelumnya dalam 15 tahun. Draft revisi rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tertanggal 27 Maret 2024 yang diusulkan Komisi Penyiaran DPR menuai polemik. Sejumlah pasal kontroversial dalam draft RUU penyiaran tersebut dinilai dapat membungkam kemerdekaan pers. Salah satu pasal yang paling disorot yakni pasal 50B ayat 2 huruf C yang berbunyi larangan memuat penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Selain itu, terdapat pasal yang berpotensi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa pers, seperti termaktub di pasal 8A huruf Q dan pasal 42 ayat 2. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Pimpinan DPR menyebut hadirnya RUU penyiaran tidak berupaya batasi kebebasan pers, namun ingin mengatur regulasi tentang produk jurnalistik investigasi. Menurutnya, hasil investigasi yang dilakukan media ada yang benar dan separuh benar. Nggak dilarang, tapi impact-nya gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kan kadang-kadang nggak semua kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar. Tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar kan gitu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Sementara itu, Dewan Pers menolak RUU penyiaran. Penolakan ini didasari beberapa pasal yang dinilai mengganggu dan berpotensi menghambat kemerdekaan pers di Indonesia. Selaras dengan Dewan Pers, sejumlah komunitas pers turut menolak RUU penyiaran tersebut. Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih. Kasih dengan DPR sudah kita lakukan. Cuma memang ada beberapa hal yang memang kita belum puas karena memang jawabannya itu memang masih rada ngambang gitu. Sebenarnya ngambang seperti apa? Mereka bilang bahwa semangatnya adalah regulasi yang akan dibuat ini, revisi ini adalah tidak akan sampai memberangus kebebasan pers. Tapi secara kasat, kalimat yang dalam pasal-pasal tersebut itu sudah sangat punya potensi besar untuk memberangus kemerdekaan pers. Antara lain soal apa? Soal kemudian berita-berita yang sifatnya eksklusif. Investigasi itu bisa ditayangkan lagi. Padahal investigasi itu dasar daripada fondasi besar dari kita bekerja. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau RUU penyiaran yang diusulkan oleh Komisi Penyiaran DPR menuai polemik, terutama pasal-pasal kontroversial, salah satunya pelarangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi serta tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pers. Lalu bagaimana pandangan komunitas pers terkait RUU penyiaran yang dinilai upaya pembungkaman pers? Bersama saya sudah bergabung Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Bayu Wardana. Selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang, Mas. Ini Mas Bayu, RUU penyiaran nih sedang disorot nih karena dinilai kontroversial pasal-pasalnya. Nih, bagaimana pandangan Aji mengenai RUU penyiaran yang menuai polemik ini, terutama terkait pelarangan penayang eksklusif jurnalistik investigasi serta tumpang tindih kewenangan penyelesaian sengketa pers? Ya, ini Mas. Jadi kami juga heran ya sebenarnya Undang-Undang Penyiaran itu sudah hampir 15 tahun itu draft itu tidak berhasil direvisi. Tetapi dalam 15 tahun setiap draft itu
tidak ada sama sekali soal pelarangan investigasi jurnalistik, tidak ada juga soal tumpang tindih wewenang KPI yang mengurusi jurnalistik dengan Dewan Pers. Baru pada draft ini muncul itu ya, muncul 2 pasal itu, dan sebenarnya ada 3 pasal Mas, yang 50 pasal B ayat 2K itu memasukkan juga bisa tayangan itu tidak boleh pencemaran nama baik maupun berita bohong. Itu Betul, juga betul, betul mengancam. ya. Nah, itu mengancam kami sebagai jurnalistik ya. Dan sebenarnya itu juga sudah pasal di KUHP 310 itu sudah digugurkan oleh MK ya bulan April kalau nggak salah, Maret kalau nggak salah. Jadi kami itu sangat heran dan sangat menolak karena pasal-pasal anti kebebasan pers ini sebenarnya tidak pernah muncul dalam draft-draft sebelumnya dalam 15 tahun. Nah, maka pertanyaannya, ada apa ini gitu? Atau titipan siapa ini gitu ya? Kenapa kok ini tiba-tiba isu kebebasan pers dimasukkan dalam undang-undang penyiaran? Sikap kami jelas, kami menolak ini ya, menolak draft ini. Nah, lantas kemarin tuh ada pimpinan DPR mengatakan bahwa ini bukan bagian untuk membatasi hak pers, tapi ingin mengatur regulasi, terutama terkait investigasi yang mereka sebut, karena hasil investigasi itu terkadang benar dan separuh benar gitu. Jadi harus diatur. Itu gimana? Maksudnya apa gitu? Ya, artinya anggota DPR itu tidak memahami fungsi pers, atau mungkin tidak pernah membaca undang-undang pers. Karena begini, dalam undang-undang pers, ketika itu punya katakanlah dampak gitu ya, penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian hak koreksi, hak jawab, pengaduan ke Dewan Pers ya, semacam itu. Jadi sudah ada mekanismenya, Kak, sehingga ketika dikatakan ini mau mengurangi atau mengurangi dampak buat siapa gitu. Dampak buat yang diberitakan mungkin ya, dampak yang mungkin pejabat yang dirugikan dengan berita itu. Tentu tidak bisa begitu. Kebebasan pers itu memberikan ruang kepada pers untuk bekerja sesuai dengan kode etiknya, ada check and recheck dan sebagainya. Nah, ketika ada orang merasa dirugikan dengan pemberitaan, maka dia bisa melakukan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers. Jadi sebenarnya mekanisme sudah ada. Jadi saya menyimpulkan pendapat anggota DPR itu sebenarnya bentuk intervensi pada kebebasan pers atau kerja-kerja jurnalistik. Apakah ini ada semacam pembungkaman? Kita tahu bahwa di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu pasal 4 ayat 2 itu tidak dikenakan penyensoran atau pemberedelan atau pelarangan penyiaran gitu. Bagaimana dengan munculnya revisi Undang-Undang penyiaran ini, Mas? Betul. Jadi dengan adanya draft RUU penyiaran ini sebenarnya memunculkan poin sensor, akan ada sensor, ada pemberedelan. Karena ketika materi jurnalistik di tayangan TV dan radio maupun di media sosial tidak sesuai dengan P3SIS, KPI itu boleh meminta itu di take down atau diturunkan ya kalau di media sosial. Di situ disebutkan langkah-langkahnya, sehingga itu kan pemberedelan sebenarnya. Atau bahkan pelarangan ya, artinya investigasi sudah sejak awal tidak boleh ditayangkan. Itu sudah pemberedelan atau bahkan pembungkaman ya, bukan pemberedelan. Jadi sebelum bicara sudah dibungkam dulu. Jadi ini kita kembali ke era Orde Baru itu, jangan-jangan. Mas, ini kita bicara tentang nantinya gitu ya. Bagaimana dampak ke masyarakat ketika RUU ini goal di DPR? Apakah ada yang terasa gitu bagi masyarakat, terutama bagi insan pers tersendiri? Kalau bagi masyarakat umum, yang sudah pasti dia tidak akan mendapatkan berita-berita yang berkualitas gitu ya. Dia berita hanya muncul berita-berita seremoni saja gitu ya. Karena sudah dibungkam dari awal.
Nah, kalau untuk insan pers ya sama saja. Akhirnya kami tidak bisa bebas ketika kami kritis sedikit, itu akan dianggap melanggar P3SIS kalau di draft itu. Jadi ya kami kayak kalau dikatakan dulu kami dibungkam mulutnya gitu ya. Kami boleh bekerja tapi tidak boleh ngomong gitu. Jadi ya akhirnya seremoni saja. Ya, seperti copy paste aja dari pernyataan-pernyataan jubir gitu ya Mas ya. Seperti itu ya. Nah Mas, kita bicara tentang RUU penyiaran. Lalu bagaimana sikap Ajit sendiri terkait RUU pers ini yang tengah diharmonisasi di Badan Legislasi DPR? Apakah harus ditunda pembahasannya ataukah dihapus pasal-pasal kontroversialnya atau seperti apa? Kalau kami, sikap kami adalah tunda. Karena DPR yang sekarang ini kan waktunya hanya 5 bulan ya, sampai September. Tidak mungkin menghasilkan sebuah undang-undang yang punya partisipasi bermakna ya. Wong draftnya itu saja sebenarnya kan dibuat dengan sembunyi-sembunyi. Masyarakat bisa dapat itu kan karena draftnya bocor. Kalau maunya pembuatnya kan jangan sampai draft itu bocor. Jadi menurut kami tolak dan mari kita bahas di periode berikutnya supaya ada waktu, supaya ada partisipasi yang bermakna buat undang-undang ini. Kalau hanya ini ya, undang-undang ini tidak hanya bermasalah di soal pers ya. Jadi kalau soal persnya dihapus, masih ada sekian masalah yang lain, soal monopoli, soal tadi yang terluput dari perhatian banyak orang yaitu pasal 50B ayat 2K soal kabar bohong dan pencemaran nama baik. Ini kan pasal karet yang sering dipakai di Undang-Undang ITE. Ketika umpamanya narasumber saja ya, kemarin kami wawancara, kemudian narasumber mengatakan A, ternyata itu dianggap kabar bohong, itu bisa dijerat dengan pasal itu. Nah ini kan merugikan bagi insan pers sendiri justru ya Mas ya? Iya betul, itu ancaman buat pers sendiri karena interpretasi kabar bohong dan pencemaran nama baik itu siapa yang bisa menginterpretasikan? Dan sekali lagi saya ingatkan di bulan Maret itu MK sudah memutuskan untuk menghapus pasal di KUHP ya, pidana pasal 310 yang mengatakan soal kabar pencemaran nama baik. Jadi itu sudah dihapus. Tapi kenapa ini muncul lagi di draft gitu? Jadi kayak dihapus di sana, muncul di sini. Nanti kita tolak, nanti muncul di sana lagi. Jadi memang ada intensi ya sebenarnya untuk mengekang kebebasan pers maupun berekspresi. Baik Mas Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Mas Bayu Wardana, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.